Bagaimana? Boleh bawa HP yang ada Al-Quran di dalamnya ke dalam WC, atau bolehkah bawa HP yang ada hal-hal yang negatif di dalamnya ke dalam masjid? Gimana itu Ustaz? Ya, padahal ini kan ada 30 juz. Yang nggak boleh bawa ke dalam WC atau tempat yang tidak baik itu adalah mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu adalah yang di dalamnya tertulis Al-Quran dari lapik pertama Alhamdulillah sampai lapik terakhir, yaitu apa? An-Nas, minal jinnati wan nas. Tertulis dengan lengkap semuanya itu dan bisa dilihat, ya, bisa dibawa. Itu mushaf. Nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain di dalamnya, misalkan ada tulisan-tulisan lain, ada tafsir banyak, lebih banyak tulisan selain ayat daripada itu bukan mushaf. Seperti ini misalkan nih, ini ada ayat tapi ada tafsirnya juga. Apakah ini mushaf? Bukan mushaf ini. Karena yang tulisannya itu bahkan lebih banyak ada tulisan lain selain ayat. Berarti itu bukan mushaf. Maka dia tidak berlaku hukum mushaf. HP kita ini di dalamnya lebih banyak yang bukan Al-Quran di dalamnya daripada Al-Quran. Nah, ini bukan mushaf dia. Maka dia boleh dibawa dengan nggak berlaku hukum mushaf dia. Nah, untuk menjaganya jangan dibuka itu di dalam WC, itu aja. Ya, boleh bawa masuk tapi jangan buka. Jangan sambil nunggu kalau ada yang satu main game, yang satu lagi baca Al-Quran. itu yang jangan. Begitu juga Ustaz, di dalamnya ini kan ada murattal Al-Quran. Boleh enggak masalah, asal yang jangan diputar di dalam WC. Ya. Itulah nada dering. Begitu juga nada dering yang ada Al-Quran di dalamnya, atau ya sesuatu yang sifatnya zikir, jangan pakai itu nada dering. Kenapa? Itu kalau berbunyi di dalam WC itu salah kita. Nah, itu dia. Jangan pakai nada dering itu. Begitu juga nada dering azan, boleh enggak Ustaz? Enggak boleh juga, enggak bagus. Kenapa? Dipikir orang sudah sampai waktu solat, belum puasa, dengan gepreh-geprehnya kain tu daro ni, ya. Lagu teguk je iya yang tahu citnya dengan gepreh-gepreh. Rupanya nada dering. Allahu akbar. Nya ni apa ya? Padahal 10 menit lagi. Jangan pakai nada dering itu. Jadi tidak berlaku. Nah, kemudian kalau ada negatif di dalamnya, saya bawa ke masjid, gimana Ustaz? Boleh tidak? Nah, ini bagus pertanyaannya. Kalau seandainya ada ulama zaman dulu kita, ulama Islam zaman dulu, ulama-ulama besar masih hidup, mereka akan melarang bawa ini ke dalam masjid. Ya. Ini adalah zon saya. Ulama-ulama itu akan melarang ini masuk ke dalam masjid, melihat kepada tingkah laku kita. Bukan karena tidak boleh dibawa, tetapi melihat tingkah laku kita. Karena kita tidak bisa menjaga yang terbaik saja yang kita buka di dalam masjid. Kita enggak menjaga itu. Dan kemudian kita dilalaikan oleh ini di dalam masjid. Ya, akhirnya gara-gara ini udah banyak ngomong dengan orang daripada berzikir dengan Allah. Jadi duduk di masjid, minta dengan maaf ya. Ngomong di situ, di dalam masjid ngomongnya. Padahal di dalam masjid nggak boleh ngomong urusan dunia. Kalau seandainya ulama zaman dulu masih hidup, mungkin mereka akan mengatakan hanjut entah makruh, lebih ekstrim lagi mungkin ada yang mengharamkan. Kenapa? Haramnya bukan salah HP-nya, tapi perilaku kita yang longgar sekali dalam masalah pemakaian HP di masjid. Gara-gara HP ini banyak ngomong dengan manusia, dengan orang masalah dunia. Ya, gara-gara ini juga kita dilalaikan dengan melihat Facebook, lihat Instagram, yang kemudian itu enggak terkontrol apa yang terlihat. Nah, jadi karena mereka enggak ada, ulama hari ini juga enggak ada mengarang kitab adab-adab dalam memakai HP. Ada fikih khusus gitu ya, seperti Masailal Mubtadi dulu. Nah, ini kesalahan juga ulama kita, kekurangan ulama kita saat ini. Mestinya apa saja hal-hal terbaru adabnya ditulis buku kitab lain sehingga dibaca. Ini kitabnya adab, mesti ada itu semestinya, adab memakai HP. Ya, sudah harus ada itu. Kitab khusus ya, Masailal fi pemakaian HP. Ya. Nah, semestinya mesti ada itu. Ya, cuma kekurangan ulama kita ya, enggak begitu update dengan kondisi sehingga fikihnya terlambat. Ya, mungkin nanti akan lahir ulama kita yang menulis buku tentang masailal HP. Ya, insyaallah ya.